Assalamualaikum. Jak, ojak. Jak. Assalamualaikum. Jak, ojak. Jak. Nyari ojak. Iya, saya nyari ojak. Ojak mah ke bengkel, motornya rusak. Barusan baik-baik aja. Tadi saya naik motor dia kok. Oh, kalau begitu artinya motor ojak udah bener. Masalahnya sekarang si ojak di mana? Ya, mungkin lagi di pos ronda, lagi mangkal. Mau saya anterin ke pos ronda? Enggak, ini repot. Udah, bilangin aja sama si ojak ya. Saya Idris, ada di rumah dia gitu ya. Maaf bang, saya nggak bisa bantu. Saya lupa, saya harus ke warung bukan ke pos ronda. Mari, berangkat. Ketoprak. Ah, Bang Ojak. Pasti mau beli ketoprak ya toh? Iya, Ndro. Bungkus dah. Ah, siap. 2 apa 3? Satu aja banyak banget sampai 3. Ya siapa tahu Pak Danang sama Bu Rahayu lagi di sini ya toh? Kagak, tuh aja. Ya, benar ya Bang Ojak. Halo, Dris. Halo Jak, gue di rumah lu nih. Oh, emang apa? Udah kesini aja, penting nih. Oh iya, iya. Bang Ojak. Sebentar. Nah ini ketopraknya gimana? Iya, ntar gue balik lagi. Iya toh ini. Sampai. Pak, Ulu ari kamu kamana wae entis diteleponan sama Yuli nggak bisa-bisa. Akhirnya jadi bapak yang ke warung beli susu Anto. iya Pak, Entis minta maaf. Tadi Entis lagi di motor, jadi nggak kedenger ada yang nelpon. Itu susunya. Iya. Ya udah atuh, ayo pulang. Ulu bayar dulu atuh. Kirain udah dibayar sama bapak. Ulu kirain teh kamu yang mau bayar. Pak, Entis minta tolong bayarin dulu sama bapak ya. Entis baru dapat 1 penumpang. Kamu Pak, kan bapak sendiri yang bilang. Kata bapak, kita sesama umat manusia, apalagi saudara, harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Nah, sekarang Entis minta tolong Pak buat bayarin dulu susunya. Kita kan udah bukan saudara lagi Pak. Entis teh anak bapak, anak Pak, anak. Dris. Ada apaan? Jak, gue nitip burung ya di rumah lu. Ah, lu ada-ada aja. Beberapa hari doang kok. Paling sampai bini gue adem. Gua kagak bisa ngerawat burung, Dris. Gampang kok, cuman tinggal ini kalau pagi ya, tinggal kasih makan sama minum. Beres. Terus kalau mandiin tinggal semprot-semprot aja. Nggak, ribet, Dris. Aduh, nanti gue bayarin deh ribet lu. Ya, tolong ya Jak. Kalau gue ke rumah terus masih bawa nih burung, bini gue pasti gak bakalan bukain pintu, Jak. Kalau itu mah gampang solusinya. Apa, Jak? Lu cari bini lagi yang bukain pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih susunya. Cepet bikinin buat Anto. Antonya udah tidur, capean nangis dia. Aduh, hai Bibu gimana? Tadi nyuruh bapak buru-buru buat beli susu. Nyuruh bapak buru-buru buat nyusulin bapak. Babab nggak ada di rumah sih tadi. Kesian tahu lihat anaknya nangis kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong itu anak kos kemana sih bisa sampai nggak pulang begitu? Nggak tahu. Bapak nggak nanya sama teman-teman kosnya. Nanya, tapi mereka juga nggak tahu. Ya pokoknya Babab harus cari tahu loh, Bab, biar kita dapat komisi dari hasil servis HP. Jadi Babab juga bisa gantiin uangnya Bapak. Iya. Ulu ini teh lagi ngomongin susu ya? HP. Ulu menikung fakir tuh atuh.
ngapain lu? Gue lagi jagain bini gue, biar kagak digodain cowok. Widih, positif lu. Positif apaan? Yang cemburuan. Posesif. Widih, posesif lu. Hai. Udahlah, ngapain sih ngambek-ngambek kayak anak kecil? Nggak jelas. Lu berdua ngapa sih? Gue liatin kayak lagi musuhan lu. Alah, depan apa sih ini? Kenapa lu? Kelilipan. Kelilipan apaan lu? Nggak tahu nih, debu apa nih? Untung bukan kelilipan paku lu. Paku darah dong. Nih, gue nasihatin nih. Bagaimana cara mengatasi kelilipan? Apa sih lu? Ya kan biasa kelilipan ditiupin, nah gue niupin sendiri. Bukan, gini, gue nasihatin nih. Kelilipan itu sebenarnya ada ramuannya. Ini dari zaman dulu nih, lama sekitar zaman masa kepemimpinan Hindia Belanda, waktu itu masih dipimpin oleh Van der Sleng apa siapa itu. Itu di situ mengatakan bahwasannya tentang sebuah kelilipan itu bisa akan disembuhkan. Lu dengerin gue gak sih lu? Gue dengerin, ya kan gue dengerin pakai kuping bukan mata yang kelilipan. Ya lu ekspresi atau apa gitu kan, jadi orang males gitu mau nasihatin lu yang bener-bener tuh males karena lu nya apa ya, datar. Gue nasihatin lu gini-gini doang. Ya udah, terus apa ini solusinya? Lupa gue. Wah, bener-bener nih anak. Lu sih, lu nggak serius. Aduh. Bab, mendingan Babab coba deh tanya ke si Ifut, bisa nggak Babab dapat bayarannya duluan? Nanti kalau si anak kos itu udah bayar ke Babab, baru Babab kasih uangnya ke si Ifut. Lu bener, Tis. Mending dicoba dulu aja tuh. Kayaknya emang nggak bisa. Emang Babab udah tanya? Bener, mending dicoba dulu. Bukannya nggak mau coba, tapi Babab udah tahu jawabannya. Apa? Pasti nggak bisa, Bibu. Soalnya Iput ngasih honor ke Babab kalau orang yang dibenerin HP-nya udah bayar. Kalau gitu kenapa Babab ngomongnya pakai kayaknya? Orang kalau ngomong pakai kayaknya itu berarti tandanya bisa iya, bisa enggak. Kapan Babab ngomong kayak gitu? Tadi waktu Bibu nanya udah tanya ke si Ifut. Terus Babab jawabnya apa tadi? Kayaknya nggak bisa. Nah, Oh iya ya. Kenapa Babab nggak kepikiran ya? Ya udah, lu berdua maaf-maafan kek, baikan kek. Anak kecil aja lu ah. Maafin papa ya. Papa udah nuduh enggak sama mama. Maafin mama juga ya papa, my love. Papa tuh cuma satu-satunya love tahu buat mama. Sama, Ma. Cie, udah pada tua lop-lopan. Hei, nyamper aja lo, kayak petasan. Sono. Wih, Ain lu, Mas Jun. lu sih, cara lop-lopan lu kayak Belanda aja lo. Cuci tangan. Cium tangan, Be. Iya, Cium tangan. mau begitu. Ngapain lu? Cium tangan. Bau. Mbak, udah saya duga Mbak Wahyu ini pasti penasaran. Iya, tapi ngomong-ngomong dia udah tanya lagi belum ke Mbak? Belum sih, tapi kalau dia nanya sama saya nih Mbak, nggak bakalan saya kasih tahu deh. Bener tuh Mbak, biarin aja dia penasaran. Iya, lagian jadi orang kepo banget sih. Lucu dia mau nanya terus. Pasti dia penasaran banget loh. Iya, betul.
Lagi ngomongin ini ya, istrinya Indro, tukang ketoprak. Kok tahu? Temen gosipnya Mbak Wayuni ya. Enak aja. Kok keponya sama? Widih. Brother John, kemana aja jam segini baru nongol? Bagi air putih dong sih. Tumben air putih, biasanya kan es teh manis, atau enggak kopi susu. Iya, tadi pagi aja sarapan nggak di sini, Mas John. Tuh. Aku lagi ngirit, tadi pagi sarapan mie, masak di kontrakan. Ternyata jadi pengangguran gak enak ya, cuy. Apalagi zaman sesulit ini, nyari kerjaan gak dapet-dapet. Ya lagian lu udah enak-enak kerja di CBE pakai berhenti. Tadi pagi aku samperin tuh temen aku, saudaraku, aku keliling-keliling nyari kerjaan. Dapat? Ah, buru-buru, dapet capeknya doang. Kenapa nggak cari di internet? Kalau internet lama prosesnya, kalau lewat temen kan cepet. Saudaraku telepon. Ah, kali aja soal kerjaan tuh, Jan. Ini saudaraku yang dari kampung. Iya, kali aja kerjanya di kampung. Iya, Mas John. Siapa tahu rezekinya di kampung. Tuh. Ya halo cuy, kenapa cuy? Salut gue sama Dedi. Dedi mana? Dedi Bang Tajudin. Ya Dedi Tajudin tuh, masa Dedi Yusuf? Salut kenapa tuh? Ini dia itu apa namanya sama istrinya itu kayak setia banget loh, lagi jualan ditungguin biar gak digodain sama cowok lain. Aduh, Pur. Kalau yang kayak gitu mah, kata bapak saya itu namanya cowok yang cemburuan. Cemburu kan tandanya cinta. Pur, kata bapak saya kalau cemburuannya berlebihan itu namanya nggak bagus. Loh ya bagus-bagusnya itu namanya melindungi yuk gitu gitu. Ya nggak bagus, Pur. Coba kamu bayangin, istri lagi jualan, ditungguin. Harusnya Bang Dedi itu nyari kerjaan. Nih dengerin. Kata bapak saya, yang mencari nafkah itu tanggung jawab suami, bukan istri. Dari tadi lu bawa-bawa bapak lu mulu lu. Ya itu emang omongan bapak saya, Pur. Nih dengerin. Kata bapak saya, omongan orang tua itu harus didengerin. Ini bapak lu ajak ke sini deh, biar ngobrol sama gue aja deh. Astagfirullahaladzim, Purnomo. Nih dengerin. Kata bapak saya, kalau udah disampaikan sama anaknya, ngapain bapaknya datang ke sini? Kan udah diwakilkan. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran kan? Sekarang bukan cuma saya yang sering nggak kepikiran. Kamu juga, Ojak juga. Ya, ada teman pas dulu. Itu gue ngeledek lu. Lu nggak kepikiran? Iya ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Ya udah coy, bilang sama ibu besok duitnya aku transfer ya. Ibu lu kenapa, John? Ibu aku sakit coy. Dia butuh duit buat pengobatan. Berapa, Mas John? 1 juta. Mahal amat, Om. Ya nggak tahu, mungkin buat bayar dokternya, nebus obatnya, buat makan. Ya segituan lah mintanya. Udah, Mas John. Kalau sama orang tua jangan hitung-hitungan. Kasih aja berapa mereka minta, tuh. Nah, betul. Kalau perlu transfernya sekarang, jangan nunggu besok. Masalahnya aku nggak punya duitnya cuy. Kata bapak saya, nggak baik tertawa di atas penderitaan orang lain. Emang lu menderita? Ya menderita lah. Menderita kenapa? Nih Pur, kalau Neng Raisa nggak pulang-pulang, saya jadi nggak dapat honor servis HP. Ya tapi kan lu masih dapat pemasukan dari ngojek. Nih, lu pikirin kalau Jono udah dipecat dari kerjaannya, ya toh? Terus kemarin nyaris ketipu. Kamu ngetawain Jono? Gue ngetawain Ojak. Emangnya Ojak kenapa? Kelilipan. Jadi sebenarnya kamu teh ngetawain saya, ngetawain Jono, apa ngetawain Ojak? Mendingan gue nggak ketawa lah. Dilarang ketawa ya udahlah, ketawa aja harus mikir.